Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh bangun lagi dengan sehat walafiat di pagi hari yang baru ini. Syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Semoga kami dimampukan untuk semakin menjadi garam dan terang bagi sesama kami dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Katolik. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar bersama tadi adalah merupakan kelanjutan dari bacaan Injil hari Senin kemarin tentang khotbah Yesus di atas bukit. Kalau hari Senin kemarin Yesus berbicara tentang siapa atau kategori apa orang disebut berbahagia, maka hari ini Yesus mengajak kita atau berbicara tentang garam dan terang dunia. Khotbah Yesus tentang garam dan terang dunia pada intinya menekankan satu hal, bahwa sebagai orang-orang Katolik, kita tidak boleh hidup sebagai masyarakat yang tertutup atau yang biasa dikenal dengan istilah eksklusif. Orang Katolik harus hidup berbaur dengan semua masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa memilah-milah asal, suku, agama, pendidikan, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena orang Katolik harus dapat menjadi garam dan terang bagi sesama. Apa artinya orang Katolik menjadi garam dan terang? Garam mempunyai beberapa sifat manfaat. Tanpa garam, maka kita akan banyak mengalami kekurangan dalam hidup ini.
garam bisa berfungsi sebagai penyedap masakan, sebagai pupuk, dan yang paling utama sebagai pengawet makanan, karena garam dapat memperlambat pembusukan. Maka kalau kita diajak oleh Yesus untuk menjadi garam, itu berarti sebagai orang-orang Katolik kita diajak untuk merenungkan tentang peran kita sebagai orang Katolik di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Katolik dipanggil untuk menjadi penyaring moral dalam dunia yang standar moralnya sangat rendah, selalu berubah-ubah, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Atau dengan kata lain, orang Katolik dipanggil untuk menjadi filter moral bagi dunia yang ada di sekitarnya. Namun, apabila orang-orang Katolik tidak menjalani kehidupannya dengan baik, maka ia akan kehilangan makna hidupnya sebagai garam dalam masyarakat. Bila mana garam itu sudah tidak asing lagi, maka garam itu tidak akan ada gunanya selain dibuang karena sudah tidak berguna. Demikian pula halnya orang Katolik apabila sudah kehilangan keasinannya, maka hidupnya sudah tidak bermakna bagi dirinya dan bagi sama dan dunia sekitarnya. Dan dengan demikian ia akan tersingkir dari kehidupan bersama. Sesungguhnya garam tidak dapat kehilangan asinnya. Namun garam sama Yesus tidak dihasilkan dari air laut yang diuapkan, namun dari rawa-rawa, sehingga banyak mengandung kotoran. Ketika garamnya larut, yang tertinggal hanyalah kotoran. Jadi dengan ungkapan garam menjadi tawar, Yesus ingin menegaskan bahwa orang Katolik dapat berperan sebagai garam jika mereka tetap mempertahankan norma-norma kerajaan Allah di dalam hidupnya. Jika tidak, ia akan seperti kotoran dari sisa garam yang terbuang itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengajak supaya kita sebagai orang Katolik juga harus berperan sebagai terang dunia. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, terang hampir selalu melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Hanya kehadiran orang Katolik yang mampu melambangkan ketiga hal di atas dalam masyarakat, dan orang Katolik harus memancarkan dimanapun mereka berada dalam kehidupannya. Bagaimana caranya orang Katolik menjadi cahaya? Orang Katolik harus memperlihatkan wujud perilaku apapun yang sesuai dengan kehendak Allah, walaupun akibatnya mengundang penganiayaan atas dirinya, bahkan mungkin akan dicemooh oleh sesama karena dianggap sok terlalu suci dalam hidup ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyebut kita sebagai pengikutnya, sebagai garam. Itu berarti para pengikut Yesus harus memiliki rasa atau warna yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menunjukkan sikap percaya kepada sabda Allah dan melakukannya seperti yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang percaya lainnya kalau kita membaca di dalam sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka khotbah Yesus di atas bukit
tentang garam dan terang ini sekarang ditujukan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Garam dan terang itu telah kita terima ketika kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan, yang diawali dengan penerimaan sakramen pembaptisan, yang kemudian dilengkapi dengan penerimaan sakramen-sakramen yang lain, dan akhirnya semakin diwarnai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Sebagai orang-orang Katolik, kita tidak boleh menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi orang yang luar biasa. Seperti kata Yesus, kalau hidup keagamaanmu sama saja dengan para ahli Taurat, apa kelebihanmu? Kalau hidup keagamaan orang Katolik sama saja dengan orang lain, dengan orang Islam, orang Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain, lalu apa kelebihanmu supaya mengatakan bahwa orang Katolik memang berbeda dengan yang lain? Orang Katolik harus menampilkan sesuatu yang luar biasa, sehingga orang bisa mengatakan bahwa memang Katolik itu berbeda dengan yang lain. Salah satu hal yang bisa ditampilkan oleh orang Katolik adalah selalu jujur dalam kehidupan ini, selalu mengandalkan takut akan Allah, dan selalu menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat. Bayangkanlah kalau misalnya ada orang Katolik yang diberi kepercayaan sebagai pejabat, maka lakukanlah tugasmu sebagai seorang pejabat dengan penuh kejujuran, dan jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita misalnya disuruh untuk berbelanja misalnya di toko, kalau harga barang itu Rp2.000, tulislah Rp2.000, jangan tulis 2.500 atau 3.000 dan sebagainya. Orang-orang Katolik harus menampilkan kejujuran dalam seluruh kehidupannya, maka kita akan dimampukan untuk menjadi garam dan terang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin memampukan orang-orang Katolik untuk sungguh-sungguh menampilkan jati dirinya sebagai garam dan terang bagi sesama yang ada di sekitarnya, yang dimulai di dalam lingkup yang paling kecil, keluarga, kombas, lingkungan, dan akhirnya di dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.